Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zain dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, yang mana pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang pengawasan dalam sistem pendidikan, yang mana hal ini saya memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervisinya yang diempu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Untuk pengawasan, poin yang pertama yaitu pengertian dari pengawasan itu tersendiri. Pengawasan menurut Mokler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu arti dari pengawasan itu tersendiri. Tujuannya, apa tujuan pengawasan? Tujuan pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Menurut Fatah berpendapat bahwasanya tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaannya serta evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan. Pengawasan sesungguhnya bertujuan untuk satu, membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien. Dua, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas. Tiga, menimbulkan suasana saling percaya dalam dan di luar lingkungan operasi organisasi. Empat, meningkatkan akuntabilitas organisasi. Lima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 6. Mendorong terwujudnya good governance. Itu tujuan dari pengawasan. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Dunn memerinci 4 fungsi pengawasan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan. Yang pertama, fungsi eksplanasi menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan, termasuk di dalamnya hambatan dan kesulitan serta alasan terdapatnya perbedaan hasil-hasil dari suatu kegiatan. B. Fungsi akuntansi, artinya melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. C. Fungsi pemeriksaan, menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. D. Fungsi kepatuhan, menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan. Sedangkan menurut Nawawi mengemukakan fungsi pengawasan antara lain: 1. Memperoleh data yang telah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan di masa yang akan datang. 2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Ketiga, memperoleh dan tentang hambatan-hambatan
memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari. Keempat, memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha mengembangkan organisasi dan personil dalam berbagai bidang. Yang terakhir, mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah dicapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.